Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, subscriber dan lover dari channel Kabar Politik? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada sesi untuk hari ini, seperti janji saya kemarin, secara bergiliran saya akan mengundang putra-putranya Bapak Profesor Dr. Semar Badronoyo. Kemarin saya sudah mengundang Mas Gareng Jalmawono, Dr. Gareng Jalmawono, ya, lulusan Universitas Sorbonne dan staf pengajar Universitas Sorbonne. Maka untuk hari ini saya mengundang adiknya, yaitu Mas Petro Mangkusuwondo, Petro Mangkusuwondo PhD. Beliau adalah seorang pakar politik lulusan dari Universitas Cambridge, UK, United Kingdom atau Inggris, ya kan? Dan beliau juga sampai sekarang masih mengajar di alma maternya itu. Nah, oleh karena itu mari kita sambut kehadiran Mas Petro Mangkusuwondo PhD. Halo Mas Petro, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Bapak Kolonel. Alhamdulillah, saya sudah diberi kehormatan untuk diketampilkan, ya, di acara podcastnya Pak Kolonel, channel Kabar Politik. Apa yang bisa saya bantu, Bapak Kolonel? Begini Mas Petro, jadi saya ingin Anda menjelaskan fenomena politik yang terbaru, ya. Sebagai seorang pengamat politik, ya kan, Mas Petro tentu mencermati kira-kira apa yang menjadi sorotan publik, atau sebaliknya bahkan publik tidak tahu, ya, bahwa ada sesuatu sebenarnya dalam dinamika politik di negara kita ini, Mas Petro. Oh begitu Pak Kolonel, baik. Kalau boleh saya akan menyampaikan analisis yang sudah saya siapkan nih Pak Kolonel. Oke Mas Petro, wah bagus kalau memang seperti itu. Maka waktu selanjutnya akan saya berikan kepada Mas Petro. Kau boleh tahu kira-kira tentang apa yang akan Mas Petro sampaikan? Begini, Bapak Kolonel. Jadi kalau yang mau saya sampaikan ini, mungkin Bapak Kolonel juga akan terkejut, terkesima. Saya akan menyampaikan yang saya beri judul Terima kasih Ibu Mega. Ya kan, sip toh ini. Loh, maksudnya apa itu Mas Petro? Masa Bu Mega yang selama ini kita anggap sebagai sumber masalah kok kita mengucapkan terima kasih? Kira-kira apa ini? Nah, makanya Bapak Kolonel, Bapak jangan terburu-buru terlalu menjudge seseorang. Kan boleh-boleh saja, ya, orang ketika di masa tuanya kemudian bertobat, kira-kira begitulah, ya. Memperbaiki diri, ya kan, sebelum ajal tiba. Begitu Bapak Kolonel argumen saya. Oh oke lah, kalau begitu Mas Petro silahkan untuk menyampaikan apa yang sudah Mas Petro siapkan dengan analisis Mas Petro tadi, silahkan. Monggo Mas Petro. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang bahwa kita, terutama kaum oposisi ini, ya kan, sudah sepatutnya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati. Kenapa? Ya, karena saya anggap bahkan ini merupakan penghargaan terbesar di awal tahun 2024 ini, ya, penghargaan untuk beliau. Karena apa? Alasan saya, keberanian beliau dalam bersikap atas hubungannya dengan Joko Widodo alias Jokowi harus diacungkan jempol. Selama ini kaum oposisi dan mayoritas rakyat berharap tentang kepastian itu. Apakah Jokowi masih di bawah naungan PDIP, ya, atau dilepas? Akhirnya dalam ulang tahun PDIP yang ke-51 yang lalu, ternyata Ibu Mega tidak mengundang lagi Jokowi. Ini tentu menarik. Keputusan Megawati terhadap Joko Widodo merupakan sebuah konsekuensi, ya kan, dari memburuknya hubungan mereka setahun belakangan ini.
Megawati berharap Jokowi adalah petugas partainya yang berarti tumbuh, besar, dan mati bersama PDIP. Namun, sejak setahun belakang, Jokowi terlihat ingin menunjukkan dirinya lebih besar daripada PDIP dan Megawati. Langkah-langkah itu awalnya diperlihatkan melalui upaya pembentukan koalisi partai pendukungnya, yakni Golkar, ya kan, P3 dan PAN. Koalisi itu disebut Koalisi Indonesia Bersatu. Padahal urusan parpol dan pencapresan yang kemudian dikenal sebagai istilah cawe-cawe, ya toh, adalah wilayah ketua umum partai, bukan wilayahnya Jokowi. Dan Jokowi tidak meminta izin kepada Megawati, ya kan? Sebelumnya Jokowi dan rezimnya sudah setahun lebih menggalang kekuatan dan isu perpanjangan masa jabatan presiden 2 tahun. Megawati tegas menolak rencana itu. Begitu pula ketika Jokowi dan atau pendukungnya menggalang isu perubahan Undang-Undang Dasar 45 terkait masa periode presiden lebih dari 2 kali, Megawati menolak, ya kan? Nah, karena Jokowi kehilangan kesempatan untuk mempertahankan kekuasaan lebih lama, maka Jokowi berusaha untuk mencari figur presiden ke depan yang dia inginkan. Spekulasi berkembang saat itu adalah Ganjar atau Prabowo. Namun Ganjar yang semula akan didukung Jokowi dan KIB akhirnya menolak karena Ganjar ternyata hanya mau didukung oleh Megawati. Itu ditunjukkan Ganjar dalam menolak tim bola Israel datang tanding di Jawa Tengah atas instruksi Megawati. Lalu kemudian di sini Jokowi terlihat frustrasi. Kebimbangan Jokowi saat gamang soal pilihannya memberi ruang pada Prabowo untuk mengikat Jokowi, ya kan, agar memihak pada pencalonannya. Prabowo berhasil membangun poros dengan Muhaimin, Zulkifli Hasan, dan Airlangga Hartarto. Zulkifli yang menjadi menteri punya kesempatan luas meningkatkan lobi kepada Jokowi agar mendukung Prabowo. Pada Rakernas PDIP September 2023, dalam kebimbangan itu, Jokowi masih bermain peran dengan secara atraktif menunjukkan dukungan pada Ganjar sebagai capresnya. Dia berbisik pada Ganjar agar bersiap untuk menjadi presiden berikutnya. Tentu saja Megawati dan seluruh rakyat PDIP senang dan berpikir bahwa Jokowi kembali ke pangkuan PDIP dan Megawati. Sayangnya, itu hanya berlangsung beberapa bulan. Jokowi ternyata melakukan kerja paralel untuk mendukung pasangan Prabowo dan anaknya Gibran. Pada akhirnya, dalam injury time, Jokowi dan pamannya, Gibran, ya, Ketua MK, bermanuver untuk merubah undang-undang vital tentang syarat pencapresan seseorang. Ya, Gibran yang usianya di bawah 40 tahun seharusnya tidak bisa masuk dalam kancah kompetisi Capres-Cawapres. Namun akhirnya mereka yang dipimpin oleh keluarga Jokowi, ya kan, memutuskan perluasan persyaratan Capres-Cawapres, yakni menambahkan syarat pernah menjadi kepala daerah sebagai substitusi umur. Urusan pencalonan Gibran sebagai pasangan Capres Prabowo telah memunculkan isu politik dinasti. Hal itu telah membuat Megawati secara nyata ditinggalkan Jokowi. Namun yang paling menyakitkan tentu saja langkah anak Jokowi lainnya mengambil peran mengambil alih partai politik, yaitu PSI, si Kaisang itu. Kedua hal ini secara simultan akan membuat Jokowi berkonfrontasi secara diametral dengan Megawati. Sebab langkah itu akan berefek langsung pada perebutan basis massa tradisional PDIP, yaitu Jawa Tengah. Memang hal itu ditengarai terjadi. Megawati dan tokoh-tokoh pendukung Ganjar melihat isu kekerasan oknum tentara kepada relawan Ganjar dalam kasus di Boyolali, kemudian pemanggilan kepala-kepala desa ke istana, kantor polisi, dan juga ke pertemuan akbar dengan Gibran di Senayan sebagai upaya sistematis dalam mengalahkan PDIP.
Jika PSI di bawah kendali Kaisang menargetkan minimal 4% suara dan memasang hampir seluruh iklannya sebagai partai Jokowi, maka efeknya dapat berimbas pada penurunan suara PDIP sebanyak 4% itu. Tentu saja akan menjadikan PDIP bukan sebagai pemenang pemilu lagi nantinya. Nah, dengan kenyataan di atas, tentu tidak ada alasan bagi Megawati mempertahankan klaim bahwa Jokowi adalah petugas partainya. Klaim petugas partai justru akan mempermudah Jokowi dan PSI menarik simpati rakyat di basis tradisional PDIP. Sehingga keputusan Megawati mendepak Jokowi dari PDIP, meskipun belum menarik kartu anggotanya, merupakan langkah yang tegas. Kenapa kaum oposisi berterima kasih pada Megawati? Ya, ini perlu saya jelaskan nih Pak Kolonel ya. Selama Jokowi memimpin, Indonesia berkembang dalam kepemimpinan yang totalitarian. Artinya pemerintah dan legislatif dikuasai oleh kelompok yang satu. Dengan demikian, berbagai keputusan, pembuatan undang-undang, pengawasan pembangunan, dan lainnya dikendalikan oleh sebuah kelompok tersebut. Akhirnya Indonesia bergerak ya dalam arah kerusakan seperti korupsi merajalela. Terakhir kemarin lembaga negara PPATK menyebutkan angka korupsi 36,67%. Ya, bentar nih, sebentar ya. Saya baru saja mata saya kelilipan. Kemudian ICOR bernilai 7, kemudian demokrasi hancur, ya kan, HAM hancur, dan berbagai hal lainnya semakin buruk. Bahkan rakyat miskin dikembangkan untuk tergantung pada subsidi negara daripada mengembangkan human capital, ya kan. Rencana terbesar kelompok pengendali kekuatan totalitarian ini berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan membuat presidential threshold ya 20% pencapresan. Namun dalam perjalanannya kelompok ini terpecah belah. Pertama dimulai Nasdem dengan keluar dari kelompok, lalu diikuti PKB yang mendukung Nasdem, dengan keduanya mendukung calon presiden Anies Baswedan yang tidak disukai Jokowi. Sejak November tahun lalu dan secara tegas awal tahun ini, Megawati menunjukkan dirinya berbeda dengan Jokowi. Dengan demikian, kekuatan non-Jokowi saat ini sudah lebih besar dari pendukung Jokowi. Sehingga meskipun Jokowi berusaha untuk menunjukkan dukungan terhadap keberlanjutan kekuasaannya, hal itu tidak mungkin lagi berdampak besar, ya kan? Hal ini terutama terlihat dalam front Ganjar Anies yang semakin terbuka dan meluas saat ini. Ya, kemarin Pak Kolonel lihat toh dalam debat yang ketiga itu, khususnya dipertontonkan saat mereka debat kemarin. Anies sendiri secara atraktif mengucapkan selamat ulang tahun kepada PDIP kemarin. Kedua front besar ini meskipun fragil, artinya rawan perpecahan, tetap saja merupakan blok besar bagi kemulusan rencana politik Jokowi selama ini. Sehingga tokoh-tokoh oposisi seperti kelompok Petisi List 100 dengan terbuka kemarin lalu mendatangi Mahfud MD menyuarakan pemakzulan Jokowi, sebuah agenda yang sebelumnya terhalang karena Megawati selalu melindungi Jokowi. Jadi Bapak Kolonel, oleh karena itu sesuai dengan judul saya, kita harus berterima kasih kepada Ibu Megawati. Ya, kata-kata ini pantas diucapkan kepada beliau. Hal ini merupakan kado besar bagi bangsa kita untuk mendorong adanya perubahan. Sebab tanpa Megawati, Jokowi pasti akan berjalan tanpa keseimbangan. Sekarang, meskipun Jokowi menunjukkan sikap membela pasangan Prabowo Gibran secara nyata pasca debat kemarin, langkah ini akan kandas karena Megawati tidak di sisi dia lagi. Tinggal bagaimana Anies dan Ganjar memikirkan sebuah front bersama untuk agenda perubahan ke depan. Megawati telah menyatakan dalam pidatonya kemarin bahwa kekuasaan bukan segala-galanya. Ini luar biasa kalau yang mengatakan ini adalah beliau ini. Kekuasaan bukan tanpa akhir. Menurutnya kekuasaan harusnya diberikan pada pemimpin yang beretika. Nah, kalau kita sudah ada terminologi beretika ini Pak Kolonel, ya tentu berharap ini maksudnya adalah Pak Anies ya, karena beliau adalah calon yang sangat menjunjung etika. Terima kasih Bu Megawati, salam metal, salam perubahan. Nah, demikian Bapak Kolonel analisis saya yang sudah saya siapkan sejak tadi malam ya, saya menulis ini.
Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, ini tentu di luar dugaan kita semua bahwa Ibu Mega pada akhirnya secara diametral berseberangan dengan Jokowi. Ya, ini sungguh sebuah berita besar. Mudah-mudahan rencana untuk pemakzulan Jokowi bisa berlangsung lancar. Karena pemakzulan itu yang efektif adalah melalui parlemen, sedangkan parlemen dikuasai oleh PDIP. Demikian Bapak Kolonel, ya, kita berdoa bersama mudah-mudahan PDIP dan partai-partai oposisi ya di Senayan bisa segera memuluskan rencana ini pemakzulan Jokowi. Ya, politik dinasti harus dihentikan di tengah jalan, jangan sampai mencapai tujuan. Demikian Bapak Kolonel, terima kasih. Oke, Mas Petro, luar biasa analisa sampean itu, luar biasa pantas kalau sampean itu lulusan Universitas Cambridge ya. Jangan gitu Pak Kolonel, malu saya kalau dipuji-puji begitu. Saya ini kan cuma orang desa, anaknya Pak Semar. Oh iya, tapi walaupun begitu sampean pokoknya top marko top. Oke teman-teman sekalian, demikian podcast yang bisa kita siapkan untuk hari ini ya bersama Mas Petro Mangkusuwondo ya kan, PhD ya kan. Besok kita tunggu podcast bersama adik beliau yaitu Mas Bagong ya. Oke, terima kasih Mas Petro ya atas partisipasi sampean. Mudah-mudahan Mas Petro selalu sehat bersama keluarga. Nggih. Matur nuwun Bapak Kolonel, terima kasih. Saya nyuwun pamit nggih. Oke teman-teman, itu perbincangan kita dengan Mas Petro. Saya berikan kesempatan beliau untuk menyampaikan analisisnya panjang lebar biar tidak saya selingi dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi biar beliau menyampaikan analisisnya. Dan ternyata memang di luar dugaan kita semua. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.